Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reci Fatihatul Rizki, Guru SMPN 2 Papar, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Tahukah kalian apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Toharoh dari najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhofafah. Najis mukhofafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangatlah mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang, yang biasa disebut juga dengan najis pertengahan. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis sedang yang memiliki wujud sehingga bisa dirasakan, dilihat, dan juga dicium baunya. Contohnya yaitu air seni yang masih terlihat wujudnya, bau, dan bisa dirasa. Cara membersihkannya adalah dengan dibasuh air atau air campur debu 1 hingga 3 kali atau sampai semua sifat-sifatnya hilang, baik wujud, bau, dan rasa. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis sedang yang sudah tidak lagi memiliki wujud dan rasa. Contohnya, bekas air seni yang sudah mengering. Tak ada wujud yang terlihat oleh mata, sudah tidak berbau, dan sudah tidak bisa dirasa, namun masih menetap sebagai najis. Cara membersihkannya adalah dengan dialirkan dengan air ke tempat di mana najis tersebut berada. Yang ketiga, yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis? Alhamdulillah, sudah ya. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ini tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Selanjutnya, bagaimana cara toharoh? Tata cara toharoh dari najis sudah saya jelaskan di awal bab ini, sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama, mandi wajib. Di sini, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut.
Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari faradhalillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wudhu atau cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Caranya yang pertama, niat dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Selanjutnya, membasuh muka. Selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai siku. Dilanjutkan mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib, dilakukan secara berurutan. Yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Itu tadi tata caranya berwudhu. Selanjutnya, yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan karena sebagai ruksoh atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan mengilustrasikan sebagai berikut. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil ataupun besar, sementara kita harus segera sholat. Namun, pada saat itu tidak ada tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Cara ini boleh dilakukan jika 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, niat. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah, debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Nah, itu tadi tata cara untuk bertayamum. Jika kita tidak memungkinkan menggunakan air atau tidak menemukan air, maka boleh melakukan tayamum. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.